Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Zevanya Termingon dari Prodi Manajemen untuk Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai manajemen operasional untuk memenuhi nilai mata kuliah saya, yaitu manajemen operasional pada ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Taufan Nugroho, SSI, MM. Baik, langsung saja. Di sini pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan MRP. MRP adalah Material Requirements Planning atau adalah MRP. Jadi pada sistem manajemen inventory yang dibuat dengan basis komputer dan dibuat agar bisa meningkatkan produktivitas bisnis. Umumnya aplikasi atau software MRP digunakan agar bisa mengetahui jumlah bahan baku yang sedang dibutuhkan untuk bisa memproduksi suatu barang. Itu artinya sistem akan menampilkan bahan apa yang nantinya akan dibutuhkan, jumlah kebutuhan bahan, dan juga kapan berbagai bahan tersebut akan diperlukan. Lalu ada fungsi MRP, yaitu adalah mampu melakukan pemesanan bahan baku secara tepat, menentukan jumlah barang ataupun bahan baku yang bersangkutan, dan juga menetapkan waktu produksi serta pengiriman. Selain berkaitan dengan inventory, sistem MRP juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jadwal ataupun prioritasnya, karena sistem ini akan memesan bahan baku ketika barang tersebut diperlukan, sehingga risiko keterlambatan pasokan bahan baku bisa dicegah dengan baik. Lalu di sini ada fitur MRP, di mana perencanaan kebutuhan material atau MRP adalah sistem untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu menginventarisasi bahan dan komponen yang ada, lalu mengidentifikasi mana tambahan yang diperlukan, dan kemudian menjadwalkan produksi atau pembeliannya. Berikutnya ada manfaat dari MRP. Manfaat dari MRP menurut dari Random Heiser tahun 2010 adalah pertama, meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. Kedua, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Ketiga, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang keempat, ada tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Yang kelima, tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Berikutnya ada jelaskan apa yang dimaksud dengan ERP. ERP adalah akronim yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Management. Adalah proses konsolidasi, pengumpulan, dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Software ERP berisi aplikasi yang mengotomatiskan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya. Dalam istilah awam, ERP adalah memfasilitasi operasi perusahaan Anda di setiap departemen. Pada solusi ERP, meningkatkan cara Anda bagaimana menangani sumber daya bisnis, dan apakah itu bahan mentah untuk produksi atau jam staf untuk sumber daya manusia. Lalu di sini ada fungsi ERP. Yang pertama, membantu proses kolaborasi. Dengan menggunakan sistem tersebut, akan membantu proses kerja bisnis perusahaan Anda semakin lebih efektif dan efisien. Setiap tim atau departemen dapat menjalankan tugas dan masukan dari klien. Yang kedua, di sini dapat meningkatkan performa bisnis kita pada tentuan produk yang berkualitas dan terjamin, dapat meningkatkan performa bisnis perusahaan. Bagi perusahaan IT, mengembangkan aplikasi yang memiliki performa dan tampilan yang menarik merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa kebutuhan akan bisnis untuk meningkatkan keuntungan juga diperlukan. Yang ketiga, di sini ada meningkatkan sistem keamanan data, yang dimana tentu saja kita juga tidak menginginkan apabila aplikasi atau produk yang telah dirilis mengalami peretasan secara ilegal. Dengan menggunakan ERP system, mampu untuk menganalisis dan mempertimbangkan beberapa fitur sistem keamanan untuk melindungi informasi yang bersifat personal atau data perusahaan. Berikutnya ada manfaat ERP. Yang pertama, pada integrasi data keuangan,
untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dan yang kedua, standarisasi proses operasi, di mana menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, adanya standarisasi data dan informasi, di mana menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Yang keempat, di sini ada pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien, di mana menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Berikutnya ada fitur dari ERP. Yang pertama adalah integrasi. Pada fungsionalitas ERP, ini adalah bagian dari utama yang membuat solusi ini berbeda dari jenis perangkat lunak lainnya. Meskipun banyak fitur yang terbilang menarik, kemampuannya untuk berintegrasi dengan sistem lain adalah hal utama dan penting daripada rangkaian aplikasi yang dibuat untuk bekerja secara bersamaan. Yang kedua, ada otomasi, yaitu mengurangi waktu yang mengotomatiskan proses Anda juga dapat mengurangi kesalahan manusia. Ketika karyawan Anda menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengulangi tugas yang sama berulang kali, mereka pasti akan membuat satu atau dua kesalahan biasanya dihabiskan pada staf Anda untuk proses ini, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih penting, juga mengoptimalkan waktu karyawan Anda, memastikan hari kerja yang lebih efektif. Yang ketiga, di sini ada pengoptimalan. Pada mengoptimalkan waktu, karyawan juga memastikan hari kerja yang lebih efektif. Mengotomatiskan proses kita juga dapat mengurangi kesalahan manusia. Ketika karyawan kita menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengulangi tugas yang berulang kali, mereka pasti akan membuat satu atau dua pun kesalahan. Berikutnya di sini perbedaan MRP dan ERP. Pada teknologi, di sini bisa dilihat dari segi teknologinya untuk mendukung ERP ini begitu lengkapnya, seperti hardware, jaringan, dan juga database. Ketiga hal tersebut merupakan komponen yang paling penting untuk memberikan dukungan di dalam sistem tersebut. Sementara di dalam perencanaan material dalam MRP, hanya berfokus terhadap perangkat lunaknya saja. Berikutnya ada proses bisnis. Pada ERP, bisa menjalankan hampir keseluruhan proses yang ada dalam proses sebuah bisnis yang ada di perusahaan tersebut, yang dimulai dari manufaktur, pembelian, distribusi, perencanaan, manajemen pesanan, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita bandingkan dengan MRP, maka akan jauh berbeda karena MRP ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk melakukan proses perencanaan untuk materialnya saja. Berikutnya ada industri, di mana MRP sistem ini termasuk di dalam bagian yang ada pada ERP. Namun, semua itu juga bergantung dalam industri yang digelutinya. MRP ini lebih umum dipakai dalam bidang manufaktur, sedangkan ERP dapat dipakai dalam keseluruhan industri sebuah perusahaan. Jadi, ERP dapat dipakai oleh perusahaan jasa, manufaktur, dan juga retail. Berikutnya, ada ruang lingkup proyek. Dengan dukungan sistem yang begitu lengkap di dalam ERP ini, sehingga ruang lingkup untuk mengerjakan sebuah proyek, maka akan menjadi jauh lebih luas. Lagi, jika kita bandingkan dengan MRP, mempunyai teknologi yang lengkap, ini menjadikannya tetap dapat menjalankan hampir keseluruhan proses dalam bisnis menjadi lebih efektif dan juga efisien. Perbedaan MRP dan juga ERP yang paling menonjol adalah dalam software yang dipakainya dan berfungsi sebagai pengelola proses manufaktur dan juga persediaannya. Sedangkan ERP lebih ke dalam fungsionalitas yang memang dirancang untuk bisa lebih mengelola keseluruhan aspek yang ada dalam bisnis tersebut. Baik ERP maupun MRP, ini adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola sebuah bisnis, namun sudah dirancang untuk memberikan penanganan di dalam bisnis yang berbeda-beda, dan memang paling sesuai dengan bisnis yang berbeda. Lalu berikutnya pada PT ABC, di sini ada Supply Chain Management Practice. Pada PT ABC merupakan
perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang peralatan elektronik keluarga. PT ABC sering mengalami keterlambatan sebanyak 8 kali dalam satu periode dengan target maksimum keterlambatan sebanyak 5 kali dalam pengiriman barang terhadap bahan baku case A oleh supplier. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja kriteria dalam pemilihan supplier case A, serta berapa bobot dari setiap kriteria. Siapa saja supplier terbaik untuk memasuk case A di PT ABC. Penelitian ini untuk menentukan supplier terbaik dengan cara pemilihan supplier berdasarkan kriteria dan subkriteria, berdasarkan juga metode AHP dibantu dengan software Expert Choice dan Topsys. Penelitian ini menggunakan data berupa kuesioner yang berada dalam Departemen Purchasing, Accounting, Finance, dan juga Quality Control yang mengetahui kinerja supplier. Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kriteria dalam pemilihan supplier dengan menggunakan metode AHP, menghasilkan skala prioritas satu pertama harga yang berada di 0,537, yang prioritas kedua pengiriman dengan hasil 0,304, yang prioritas ketiga pada kualitasnya dengan hasilnya di 0,189, pada prioritas 4 pelayanan berada di 0,109 dengan hasil perhitungan Topsys yang menghasilkan supplier potensial secara berurut adalah pada PT KM, PT DI, dan PT TMS. Berikutnya di sini PT ABC sangat terkenal dengan produk-produk yang sudah familiar di masyarakat Indonesia. Di sini ada ABC kecap manis, ada kecap asin, ada sambal terasi, ada sambal ekstra, ada sardinas saus cabai, ada juga sardinas ekstra pedas, juga squash delight, minuman sari kacang hijau, ada juga minuman asam jawa, ada jus sirsak, jus jambu, jus jeruk, jus leci, dan jus apel, dan juga jus mangga. Juga ada sari kedelai, ada juga hoki kecap manis, ada soto kecap manis, ada ABC saus tiram, ada ABC kecap Inggris, ada juga ABC minyak wijen, ABC sambal bawang, ada juga ABC baterai. Yang termasuk yang lain juga ada New Green Tea, New Yogurt Tea, New Milk Tea, New Teh Tarik, dan juga New Choco Hazel Tea. Ada juga ABC mie selera pedas dan mie gurimi, ada ABC ayam bawang, ABC mie pedas nampol, ada juga ABC kari ayam, ABC kopi susu, ABC kopi gula aren, ABC kopi bubuk Bali, ABC kopi mocha, dan juga ABC cocoa malt coffee. Baik, berikutnya ada keunggulan pada PT ABC adalah mempunyai merek terkenal dan dianggap sebagai salah satu produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Memiliki filosofi memuaskan kebutuhan pelanggan kami. Jadi ABC terus berevolusi dan terus mengembangkan bisnisnya. Saat ini merek ABC telah menjadi merek terkenal di kalangan rumah tangga dan dikenal karena kualitasnya yang baik. ABC PI juga merupakan salah satu pemain kunci di pasar mie instan Indonesia dan internasional dengan varian rasa pedas sebagai spesialisasi dari ABC untuk tersedia secara nasional melalui jaringan distribusi nasional dan pasar ekspor internasional yang tersebar di seluruh benua. Pabrik ABCPI berlokasi di Desa Walahar, Karawang, Jawa Barat dengan luas 7 hektar dan ketika mulai beroperasi pada tahun 1992 atau 1992 pada bulan Juli. ABCPI juga memproduksi hanya mie instan pada bulan September 2005. ABCPI juga mulai memproduksi produk minuman siap minum atau bisa disebut dengan RTD, terdiri dari teh hijau yang merupakan pelopor teh hijau dari RTD dalam bentuk botol PET di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dari pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasional. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.